Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi kita akan belajar tentang Sumpah Pemuda tema 5 subtema 1. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah murid dapat menjelaskan makna peristiwa Sumpah Pemuda. Murid dapat menjelaskan usaha yang dilakukan para pemimpin bangsa demi terciptanya NKRI. Ya, Sumpah Pemuda pertama kali diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928 yang setiap tanggal 28 Oktober sekarang diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda bunyinya yang pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sejarah Sumpah Pemuda. Sejarah Sumpah Pemuda termasuk dalam sejarah panjang meraih kemerdekaan Indonesia dari tangan para penjajah. Sumpah Pemuda atau dalam bahasa Inggris Youth Pledge merupakan peristiwa bersejarah di mana pemuda Indonesia mengikrarkan semangat persatuan dan kesatuan. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928, tepatnya pada hari ketiga atau puncak Kongres Pemuda II. Latar belakang Sumpah Pemuda. Ada 3 hal yang melatar belakangi Sumpah Pemuda. Yang pertama, politik etis. Apa itu politik etis? Ya, politik etis yakni kebijakan balas budi pemerintah Belanda untuk mensejahterakan rakyat Indonesia akibat pemberontakan oleh petani Indonesia karena kolonial Belanda membuat berbagai kebijakan yang justru menindas masyarakat Indonesia dengan cara mempekerjakan tanpa memberi bayaran. Politik etis tersebut menyasar 3 bidang yang mencakup edukasi atau pendidikan, irigasi atau pertanian, dan transmigrasi atau migrasi, merupakan perpindahan penduduk. Yang kedua, berkembangnya pers. Salah satu di antara tokoh pendiri pers adalah Tirto Adi Suryo, yang pertama kali menerbitkan surat kabar di Nusantara dengan bahasa Melayu. Terbit pada tahun 1907 dengan tajuk Medan Priyayi. Yang ketiga, munculnya organisasi kepemudaan. Nah, contoh organisasi kepemudaan saat itu yang pertama kali adalah Sarekat Dagang Islam. Didirikan oleh Haji Samanhudi pada tanggal 16 Oktober 1905 di Solo. Sarekat Dagang Islam merupakan organisasi pertama yang didirikan saat itu. Kemudian organisasi Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia, yaitu Gunawan Mangunkusumo dan Suryaji. Pada tanggal 20 Mei 1908. Penggagas didirikannya Budi Utomo adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Kongres Pemuda I. Kongres Pemuda I diselenggarakan pada 30 April hingga 2 Mei 1926 di Batavia yang sekarang disebut Jakarta dan dipimpin oleh Muhammad Tabrani. Melalui kongres ini dihasilkan beberapa keputusan, yakni mengakui cita-cita persatuan dan mendorong penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang merupakan gagasan dari Muhammad Yamin.
Kemudian pada September 1926 diresmikan juga organisasi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau biasa disebut dengan PPPI yang diketuai oleh Sugondo Joyopuspito. Setelah PPPI dibentuk, maka untuk menyatukan gagasan-gagasan para pemuda diselenggarakan Kongres Pemuda II. Kongres Pemuda II yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 27 hingga 28 Oktober 1928. Panitia Kongres dengan Sugondo Joyopuspito sebagai ketua, Muhammad Yamin sebagai sekretaris, dan Djoko Marsaid sebagai wakil ketua. Pada puncak kongres, tepatnya pada hari ketiga, tanggal 28 Oktober ditetapkan sebagai Hari Sumpah Pemuda. Menjelang penutupan kongres, Muhammad Yamin menyerahkan kertas yang berisi ikrar Sumpah Pemuda kepada Joyopuspito yang kemudian diedarkan ke peserta rapat lainnya. Ya, selanjutnya tujuan Sumpah Pemuda. Ada beberapa tujuan Sumpah Pemuda, yakni yang pertama, membangkitkan jiwa dan sikap nasionalisme pemuda dan pemudi serta seluruh rakyat Indonesia untuk melawan dan mengusir para penjajah. Mengokohkan serta menebalkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Memperluas upaya-upaya untuk mencapai kemerdekaan Indonesia, menghilangkan rasa kedaerahan yang selalu menjadi penghalang persatuan rakyat Indonesia, dan mewujudkan cita-cita untuk mengumpulkan seluruh pemuda dan pemudi Indonesia. Nah, tadi kita sudah mempelajari sejarahnya, sekarang kita harus tahu tokoh-tokoh Sumpah Pemuda ya anak-anak. Nah, ada 10 tokoh dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Yang pertama, Sugondo Joyopuspito. Yang kedua, Muhammad Yamin. Yang ketiga, Wage Rudolf Supratman. Yang keempat, Amir Syarifuddin. Yang kelima, Si Kong Leong. Yang keenam, Sarmidi Mangun Sarkoro. Yang ketujuh, Djoko Marsaid. Yang kedelapan, Sunario Sastrowardoyo. Yang kesembilan, Sekar Maji Marijan Kartosuwirjo. Yang kesepuluh, Johannes Leimena. Nah, kita sebagai generasi penerus bangsa harus tahu usaha-usaha apa saja yang dilakukan para pemimpin bangsa demi terciptanya NKRI. Nah, ada beberapa usaha yang dapat dilakukan para pemimpin bangsa demi terciptanya NKRI. Yaitu yang pertama, mengadakan festival budaya. Mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di setiap acara resmi dimanapun daerah itu berada. Entah dari Sabang sampai Merauke ya nak. Menjalankan pemerintahan secara adil dan terbuka. Mengadakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah NKRI. Nah, NKRI merupakan singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kelima, menciptakan kebebasan masyarakat untuk memeluk agama dan melakukan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Membina sikap saling menghormati dan menghargai antar pemeluk bangsa, antar pemeluk agama. Mengadakan peringatan pada hari-hari besar nasional dengan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Cepat tanggap dan saling bahu-membahu dalam bermasyarakat, sehingga dapat dengan cepat menyelesaikan aksi terorisme atau aksi kriminal lainnya, dalam membantu penegak hukum dalam menyelesaikan tugasnya.
Nah, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga dapat dipahami dengan baik anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.